Nah, teman-teman bisa lihat kan, jadi kalau misalnya setiap tanaman itu kebutuhan nutrisinya itu berbeda-beda gitu. Kesimpulannya seperti itu. Ini kan. Nah, halo sahabat hidroponik, salam hijau, salam juga petani milenial. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang gimana sih cara ngasih nutrisi yang baik dan benar. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman bantu channel saya ini biar lebih berkembang lagi dan bisa ngasih yang bermanfaat lagi dengan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, teman-teman. Karena subscribe itu gratis ya, teman-teman. Oke, seperti apa? Kita langsung aja. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya mau menjelaskan tentang nutrisi hidroponik dulu. Nah, hidroponik ini nutrisinya itu ada dua macam, nutrisi buat sayuran dan nutrisi buat buah-buahan hidroponik ya. Nah, ini adalah contoh nutrisi yang belum saya larutkan. Contoh nutrisi A dan ini contoh nutrisi B. Nah, ini contoh nutrisi A yang sudah saya larutkan dan ini nutrisi B yang udah saya larutkan. Oke, kita langsung aja. Pertama kita dari penyemaian. Nah, dari penyemaian, kalau misalnya untuk sayuran pakcoy, kangkung, sama bayam itu, kalau saya itu menggunakan pertama kali nyemai itu menggunakan air biasa ya, air ledeng tentunya. Air ledeng pertama kali umur 1 hari sampai 8 hari itu masih air ledeng. Umur 8 sampai 10 itu biasanya udah saya campurkan pakai nutrisi ini, tapi dengan kadar ppm-nya itu tipis, antara 300 ppm dan sampai 400 ppm gitu. Jadi tipis-tipis aja gitu, nggak usah banyak-banyak. Nah, selanjutnya umur 10 hari kan pindah ke media tanam. Setelah pindahkan ke media tanamnya itu biasanya saya tambahin 600 ppm. Minggu kedua itu saya kasih 800 ppm. Itu minggu ketiga saya masih 800 ppm. Nah, untuk sayuran pakcoy, bayam, dan kangkung itu biasanya kalau mau panen itu bisa saya kasih sampai 1300 ppm. Ini pengalaman saya kalau mau tanam selada itu biasanya kalau pertama kali penyemaian itu seperti biasa gitu, pakai air biasa. Nanti kalau udah 10 hari saya kasih nutrisi dengan kadar 400 ppm gitu, 400 ppm. Terus minggu keduanya 600, minggu ketiganya masih 600. Terus minggu keempat dan kelima atau mau panen itu sampai 1000 ppm. Jadi biasanya kalau kelebihan itu akan layu atau bisa memperlambat pertumbuhannya gitu. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah contoh satu tandon atau satu nutrisi itu jadi dicampur. Yang itu bayam pertumbuhannya cukup baik, tinggi. Nah, ini pakcoynya juga lumayan baik. Nah, yang kalah itu untuk seladanya gitu. Seladanya ini pertumbuhannya kurang. Kenapa pertumbuhannya kurang? Soalnya kadar ppm-nya itu terlalu besar. Nah, teman-teman bisa lihat kan, jadi kalau misalnya setiap tanaman itu kebutuhan nutrisinya itu berbeda-beda gitu. Kesimpulannya seperti itu. Ini kan. Nah, lebih bagusnya lagi saran saya kalau misalnya ngasih kalau teman-teman mau tanam itu, saran saya itu kalau misalnya mau tanam pakcoy seperti ini, pakcoy semua gitu. Pakcoy semua. Nah, kalau misalnya bayam semua itu pertumbuhannya bagus gitu. Jadi kalau misalnya selada semua. Nah, kenapa saya campur-campur ya? Karena saya pengen satu eksperimen, kedua ini kan buat kebutuhan pribadi ya, maksudnya buat konsumsi sendiri. Jadi kalau misalnya hari Senin saya bikin sayur bayam, besok hari Selasa saya bikin sayur pakcoy, nah hari Rabunya saya makan sayur selada ini. Jadi berganti-ganti setiap hari gitu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nyimak videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih juga yang tadi udah klik tombol subscribe-nya. Semoga video saya ini bermanfaat ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Sampai jumpa.